Anime Time lagi. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas Attack on Titan yang memasuki episode 2 di season keempatnya. Nah, walaupun tidak ada adegan perkelahian atau pertempuran, tetapi di sini banyak hal yang bisa kita bahas. Makan pepaya tapi nggak pakai sendok. Nggak usah lama-lama ya, Nro. Kita putar intronya. Nah, yang pertama hasil dari perang. Perang selama 4 tahun melawan Aliansi Timur Tengah resmi berakhir dengan kekalahan pihak Aliansi Timur Tengah. Di sini para Jenderal Marley berkumpul di kota dekat benteng Salafah untuk mengevaluasi peperangan yang selama ini mereka lakukan. Intinya karena Marley terlalu fokus mengandalkan kekuatan Titan di dalam peperangan, mereka malah ketinggalan teknologi konvensional dalam berperang. Bahkan headline berita yang dibaca oleh Jenderal Marley mengatakan kecerdikan manusia akhirnya bisa mengalahkan Sira Marley. Nah, walaupun Marley berhasil memenangkan perang ini, namun negeri manapun yang membaca headline berita ini pasti memuji Aliansi Timur Tengah yang mampu menemukan teknologi anti-Titan yang bahkan membuat armor Titan Marley tampak lemah tak berdaya. Dari sinilah Komandan Magat menyadarkan para Jenderal Marley kalau era Titan akan segera berakhir. Marley harus secepatnya fokus pada teknologi perang terbaru dan mulai meninggalkan kekuatan Titan. Saat ini di pertempuran darat saja Marley sudah dibuat hampir tak berkutik oleh Aliansi Timur Tengah. Apalagi nanti kalau teknologi kapal udara telah mendominasi peperangan, maka yang terjadi adalah para Titan Marley hanya melihat ke atas dihujani bom dalam peperangan. Dari sinilah Jenderal Kelvin mempertanyakan satu hal yang tidak rasional, yaitu apakah tidak ada Titan yang bersayap? Nah, pertanyaan tidak rasional yang suatu saat ternyata benar-benar diwujudkan oleh Isayama. Zeke yang memegang jabatan sebagai Kapten Warrior unit Marley tentu tidak terima dengan hal ini. Ya, kalau sampai fokus mengembangkan senjata perang konvensional, maka kekuatan Titan yang selama ini jadi andalan Marley jelas akan ditinggalkan. Ini tentu akan sangat berpengaruh pada nasib para Eldian yang diternak di Liberio. Bisa jadi mereka semua akan dimusnahkan karena memang tak lagi banyak berguna. Zeke menawarkan untuk fokus merebut kekuatan Titan dalam waktu 1 tahun ini sambil terus mengupgrade teknologi perang Marley. Jadi headline-nya nanti Marley telah berhasil menaklukkan Paradis dan merebut semua 9 kekuatan Titan saat Marley sedang mengembangkan teknologi perang mereka. Maka musuh-musuh Marley akan berpikir lagi untuk melawan Marley. Dengan begitu, Marley bisa mengembangkan teknologi perang mereka dengan tenang tanpa ada ancaman dari pihak musuh yang berusaha menyaingi teknologi perang Marley. Nah, persaingan yang dimaksud di sini adalah persaingan di teknologi perang ya guys, bukan persaingan merebut kekuatan Titan. Karena memang kekuatan Titan Marley sebenarnya sudah jadi bahan olokan di perang terakhir ini. Apalagi base Titan yang menjadi salah satu Titan terkuat Marley saat ini, calon pewarisnya adalah Cole yang belum tentu punya kemampuan spesial seperti Zeke untuk bisa merubah manusia menjadi Titan yang bisa diperintah. Maka kalau itu terjadi, generasi Titan Warrior Marley setelah Zeke, Rainer dan kawan-kawan adalah lelucon bagi militer musuh Marley. Zeke bahkan di sini berani mengolok-ngolok bapaknya sendiri yang ikut menjadi anggota organisasi teroris bernama Restorasi Eldia. Tujuan Zeke tidak lain adalah untuk meyakinkan Jenderal Marley kalau dia adalah 100% pejuang Marley. Dengan begitu, para Jenderal Marley tidak ragu dengan rencana Zeke untuk fokus merebut kekuatan founder Titan. Nah, yang kedua, pertemuan Zeke, Cole, dan Magat.
Zack meminta maaf pada Cole yang telah menjelek-jelekkan di depan para Jenderal Marley. Bahkan kekuatan dia sebagai calon pewaris Beast Titan tidak akan sebanding dengannya. Cole sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dia malah bangga kalau pendapat orang lain Eldia seperti Zack bisa disetujui oleh para Jenderal Marley. Cole bahkan mengakui kalau Beast Titan Zack memang sangat spesial. Dia jadi teringat kisah founder Titan yang punya pasukan Rumbling untuk diperintahkan sebagai tombak ataupun tameng. Nah, dari sinilah Cole penasaran kenapa kekuatan Beast Titan Zack sangat spesial, padahal dia bukan dari keturunan bangsawan. Nah, ternyata fakta bahwa Dina Fritz, ibu dari Zack, adalah keturunan bangsawan Eldia ternyata tetap menjadi rahasia di Marley. Meskipun Marley tahu kalau bapak Zack adalah anggota teroris restorasi Eldia, Zack sendiri berpura-pura tidak tahu dengan fakta di depan Cole, tapi dia memberikan gambaran kalau nanti Cole mewarisi kekuatan Beast Titannya, maka Cole mungkin bisa mengetahui rahasia ini. Rahasiamu, kata Cole di dalam scan video ini, dan dia bingung. Zack langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, aku mempunyai teknik khusus untuk membersihkan pantatku. Jangan beritahu ke siapapun ya. Mendengar obrolan mereka berdua, Magat yang penasaran datang untuk menanyakan rahasia yang disembunyikan di pantat Zack, termasuk jumlah rambut di pantatnya. Magat menyambung pembicaraan sebelumnya dengan para jenderal mengenai Zack yang sesungguhnya ingin menaklukkan Paradis dalam waktu 1 tahun. Padahal selama perang berlangsung, Marley sempat mengirimkan 32 kapal perang mereka ke Paradis. Namun tidak ada satupun yang kembali. Magat menanyakan ke Zack, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Bagi yang sudah membaca manganya pastinya sudah tahu kan hal ini. Namun Zack menjelaskan kalau yang ada di Paradis bukan hanya Attack Titan, tetapi juga Colossal Titan. Dan mereka berdua mempunyai kekuatan tempur luar biasa untuk menenggelamkan kapal-kapal perang tersebut. Apalagi dengan Colossal Titan dengan ledakan mesifnya. Sayangnya adegan di manga ini tidak ditampilkan dalam animenya. Sepertinya Studio Mappa ingin memberikan kejutan mengenai wujud baru Attack on Titan dan Colossal Titan Armin versi Studio Mappa. Zack juga menjelaskan kalau di pulau itu juga ada Anchorman yang sama berbahayanya dengan para Titan. Nah, di sini diperlihatkan mimpi buruk sosok Levi dan Mikasa yang berasal dari klip White Studio. Ya, di sini Studio Mappa tidak ragu untuk memakai klip dari White Studio. Dan yang ketiga, kegalauan hati Reiner. Nah, Reiner yang sebelumnya babak belur menahan tembakan kapal perang aliansi Timur Tengah akhirnya terbangun berkat cloth armor dari Isayama. Sulit sekali menjelaskan bagaimana Reiner yang sebelumnya tidak berdaya ditembaki meriam kecil dari artileri dan kereta baja bisa selamat dari tembakan kapal perang yang pelurunya jelas-jelas berkali-kali lipat lebih besar. Namun yang jelas Reiner memang saat sekarat tidak ditunjukkan bagian leher belakangnya hancur. Jadi kalau di sini dia ditunjukkan masih hidup ya wajar. Yang nggak wajar itu plot armornya yang kebangetan. Masa peluru sebanyak itu tidak ada yang mengenai leher bagian belakangnya atau menghancurkan kepalanya. Reiner di sini berterima kasih pada Porco yang menyelamatkannya saat kepala armor Titan hampir diledakkan oleh senjata anti-Titan. Porco si prajurit pemberani tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini karena memang itulah tugasnya. Ia menyinggung kalau seandainya dulu dia adalah pewaris armor Titan, pasti tidak akan terjadi hal goblok di mana Marshall menyelamatkan Reiner yang ketakutan dari serangan Titan Ymir. Ya, Porco memang tidak melihat ingatan kakaknya, namun dia melihat jelas kejadian tersebut dari ingatan jauh Titan yang sebelumnya yaitu Ymir Tomboy. Porco bahkan melihat tindakan Reiner selama di Pulau Paradis dari
ingatan Ymir. Bagaimana Rainer berpura-pura menjadi pria yang bisa diandalkan. Ingatan Ymir yang dilihat Porco mungkin adalah saat Rainer menyelamatkan Connie dari Titan yang berakhir ia ditolong Historia. Saat kejadian tersebut, Ymir memang ada di sana, dan memang saat itu Rainer tampak seperti pria pemberani yang bisa diandalkan. Namun dugaan Porco sebenarnya keliru, kalau Rainer sebenarnya tidak sedang berpura-pura, melainkan ia memang tulus menyelamatkan Connie dan menganggap dirinya adalah bagian dari prajurit Paradis, bukan sebagai seorang pejuang Merlai. Nah, intinya saat itu Rainer sedang mengalami gangguan jiwa. Pieck menyudahi pembicaraan Porco yang sepertinya terlalu menyudutkan Rainer, di mana Pieck mengatakan kalau dia sudah 2 bulan tidak berada pada wujud manusianya. Dia sampai lupa bagaimana caranya berjalan. Nah, Karl Titan memang lemah dalam hal bertarung dan bertahan. Dia hanyalah Titan support, bahkan wujudnya tampak hanya seperti Titan biasa. Namun dengan wujud Titan seperti itu, dia bisa dengan mudah menyusup dan mempertahankan wujud Titannya selama berbulan-bulan. Ini menandakan kalau peperangan aliansi Timur Tengah di Benteng Selava memang bukan strategi singkat, melainkan butuh proses yang sangat lama. Pieck kemudian menyuruh Rainer untuk menemui Gaby dan lainnya karena mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Rainer. Sementara Pieck sendiri berduaan dengan pemuda tampan dan maco Porco Galliard. Dan Pieck langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Lalu dia mengatakan, "Aku lelah." Porco menjawab, "Rasanya sudah lama sekali aku tak melihatmu. Benarkah?" kata Pieck sambil tersenyum. "Walaupun kita selalu bersama di setiap pertempuran, ya untuk sementara kita bisa istirahat dulu. Aku juga berharap begitu." Nah, kejadian berikutnya kalian bisa berimajinasi. Pasti Pieck dan Porco lagi ngete berdua di kamar maksudnya. Nah, di scan selanjutnya memperlihatkan Gen bocah laknat. Mereka sedang nongkrong di dermaga kota dekat Benteng Selava. Mereka menyayangkan betapa lemahnya Titan Eldia di peperangan ini yang bisa dihabisi oleh senjata anti-Titan dengan sangat mudah. Bahkan mereka melihat prajurit Timur Tengah masih banyak yang selamat, padahal sudah dihujani oleh puluhan Titan Strike dari udara. Nah, mereka merasa kalau orang-orang tersebut akan dijadikan contoh betapa berbahayanya kekuatan Titan, dan itu akan membuat ras Eldia semakin diperlakukan lebih buruk oleh dunia. Para penduduk dunia, mari kita bunuh keturunan Ymir. Nah, inilah dahsyatnya cuci otak yang dilakukan Merlai pada para Eldia di benua utama. Bahkan mereka berniat membasmi semua keturunan Ymir, walaupun mereka sendiri adalah keturunan Ymir. Nah, yang seperti ini memang levelnya sudah bukan cuci otak, tapi lebih ke ideologi yang hampir mustahil untuk dirubah, kecuali dengan menghancurkan dunia lebih dulu lalu menata ulang. Nah, di scan selanjutnya Gaby merasa senang karena Rainer yang sempat dia khawatirkan akhirnya datang menemui mereka. Karena kereta menuju ke Liberio berangkat malam hari. Gaby mengajak Rainer pergi ke tempat mesum di kota tersebut. Namun Rainer sangat terkejut saat melihat geng bocah laknat terlindungi bayangan kapal yang sedang lewat. Saat itu Rainer seperti dejavu melihat keempat temannya. Hati Rainer benar-benar galau di sini. Semua kenangan indah dan buruk dialami di Pulau Paradis tampak sangat nyata. Dan saat mereka akan pergi ke tempat mesum, sosok misterius sedang menyintai mereka. Nah, siapakah dia? Keempat, kereta malam menuju Liberio. Nah, malam itu para prajurit Eldia berpesta gila-gilaan di dalam kereta untuk merayakan kemenangan mereka. Sementara Jenderal Merle dan para Titan Warrior Merle duduk di gerbang mewah khusus. Rainer sendiri memilih untuk di gerbong Eldia bersama para prajurit Eldia. Meskipun dia adalah seorang warrior, dia ingin merasakan atmosfer kemenangan Eldia. Namun ada satu orang yang tidak asik, yaitu Falco. Rainer menyindir Falco karena sepertinya Gaby lah yang akan mewarisi armor Titan miliknya.
Falco bukannya iri, ia malah mengatakan itu adalah tindakan bodoh. Umurnya akan ditentukan sampai 27 tahun, itu pun kalau dia tidak waras karena senjata anti-titan. Mendengar jawaban mengejutkan dari Falco, Reiner langsung memberikan ancaman akan melaporkan perkataan Falco sebagai bentuk pengkhianatan karena menganggap rendah mereka yang berhasil mewarisi kekuatan Titan Marley. Falco dan seluruh keluarganya pasti akan dijadikan senjata Titan. Mendengar ancaman Reiner, nyali Falco langsung mencut. Dia menarik semua perkataannya. Lalu Reiner memprovokasi Falco, apakah kau ingin mewarisi kekuatan Titan Armor? Falco yang nyalinya sudah mencut tentu saja dengan lantang mengatakan, akulah yang akan mewarisi armor Titan. Reiner langsung mengatakan, bagus, kamu harus menyelamatkan Gaby. Selamatkan Gaby dari takdir menyedihkan kita ini. Ya, seperti inilah contoh omongan orang yang otaknya sudah korslet seperti Reiner. Omongannya sangat manipulasi dan kemana-mana. Kelima, armband Eldia. Nah, di pertengahan episode ditutup dengan informasi tentang armband Eldia. Informasi tersebut tentu saja tidak begitu lengkap. Intinya, semua ras Eldia di Marley diberikan penanda khusus agar mereka tidak bercampur dengan ras lain. Penanda tersebut berupa armband. Saat mereka keluar, mereka wajib mengenakan armband ini. Mereka baru boleh melepaskan ketika mereka berada di dalam rumah. Armband ini mempunyai gambar bintang 9 cabang yang menjelaskan kalau ras Eldia punya kemampuan untuk mewariskan ke-9 Titan Viper. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.